bulan ini menurut penanggalan umat Buddha adalah bulan Al-Saha. Karena bulan Al-Saha dibarengi dengan khotbah pertama dari Sang Buddha, maka disebut bulan Asada. Jadi Al-Saha. Nah, kalau kita mau bicara mengenai tentang Asada ini, kita harus mulai dari kronologinya, yaitu perkembangannya dari awal bagaimana. Saya nggak terlalu mau panjang lebar karena waktu juga bisa sehari antum ngomong begitu kan. Jadi kita cukup setengah jam, nanti datang jawab seperempat jam atau mungkin bisa lebih. Jadi 624 tahun sebelum Masehi, di bulan Al-Saha ini, di kerajaan Kapilawastu dengan raja bernama Suddhodana dan istri Ratu Mahamaya. Pada saat itu Ratu Mahamaya berumur 46 tahun, tapi belum punya anak. Nah, pada saat itu juga bulan Al-Saha di umur 45 ada perayaan agama pada saat itu. Ya, perayaan agama itu berlangsung selama 7 hari 7 malam. Nah, Ratu pada saat terakhir di hari ke-7 dan di malam ke-7 ini pulang. Biasa deh kalau hari itu ada upacara agama waktu itu. Setelah pulang, beliau mimpi, Ratu mimpi. Ratu digotong sama 4 raja, dibawa ke Gunung Himalaya. Setelah dekat danau itu diganti oleh istri para dewa ini, bukan raja ya, dewa ya. Para dewa itu dimandikan. Setelah dimandikan bersih, dikasih minyak-minyak wangi-wangian. Juga pakaiannya udah pakaiannya para dewa punya, bukan kayak kita begini nih, pakaian para dewa. Nah, setelah bersih, rapi pakaian dewa, dewi, lalu digotong lagi masuk ke dalam istana. Istana yang terbuat dari mewah sekali, kita bilang dari emas gitu ya. Lalu Ratu dibaringkan di dipan. Dipan apa tuh? Balai. Sampai balai. Tapi bukan balai kita yang dari bambu. Jadi balainya pakai emas, bukan pakai kayu lagi. Emas, mewah sekali. Dibaringin. Terus dari luar masuk seekor gajah putih. Di belalainya pegang sepuntung bunga. Bunga apa biasanya? Teratai. Bunga teratai, betul. Siapa yang jawab? Oh, 100. Tapi nggak ada hadiahnya. Nah, gajahnya gajah putih, bukan gajah biasa, bukan gajah dengkul ya. Tapi gajah putih, pegang belalai, ini 3 kali. Mau kemana ini? 3 kali, langsung masuk ke dalam perutnya Ratu Mahamaya. Besokannya pagi, Ratu cerita sama raja, Baginda, saya semalam bermimpi gini. Hah? Langsung panggil menteri-menterinya. Itu si Ratu mimpi, tolong terjemahkan bagaimana. Oh, Ratu mau hamil. Benar, saat itu juga hamil di bulan Al-Saha. Ya, jadi bulan Asada juga sama. Setelah hamil selama 10 bulan, beda kan Pangeran Siddhartha itu 10 bulan, bagi kita berapa? 9 bulan. Kadang-kadang 7. Ya, kalau 8 katanya mati ya? Iya. Atau orang ngomong begitu, tapi saya nggak benar lihat yang 8 bulan itu. Biasanya 7 kalau 9 prematur kan disebutnya kan. Dan 10 bulan itu seperti biasa.
Kalau zaman itu, kalau perempuan siapapun juga kalau mau melahirkan nggak boleh di rumah suaminya, harus pulang ke rumah mamanya. Nah, jadi ratu waktu udah ambil tua gitu, mau melahirkan, bilang mau melahirkan di rumah orang tuanya, minta izin sama raja, baginda raja, diizinkan. Udah. Nah, ratu dari dulu nggak pernah jalan kaki, dipotong pakai apa itu namanya? Tandu, betul. Bawa tandu, perjalanan masuk di taman Lumbini, bener. Lalu ratu merasa perutnya gak enak. Nah, dayang-dayang udah tahu nih, umurnya udah sampai 10 bulan, bener nggak? Lalu dikelilingin pakai kain gitu. Terus lahir. Nah, begitu lahir, ini ada macam-macam cerita lahirnya ini. Ada yang bilang langsung lahir, nginjek tanah, keluar teratai sebanyak 7 kuntum. Lalu bilang, saya yang tertua, saya ini kelahiran saya yang terakhir. Begitulah macam-macam, nanti baca di buku aja, buka di Google. Ini kan singkatnya, kalau banyak-banyak nggak keburu nih sampai pagi. Nah, begitu dimandikan dengan air hangat ya, bukan air panas loh, melepuh. Air hangat sama air dingin semua. Iya, mandi air hangat, bukan air panas. Kalau kita bilang kebiasaan ngomong air panas melepuh, jangan. Mandiin terus bersih, digopong pulang gitu. Tapi ada satu cerita lagi begini. Jadi ini kan kita bilang kayaknya terlalu mistik gitu ya. Ada yang bilang kalau saya waktu di Nalanda itu sekolah tinggi sana mengatakan begini, Pak Wawor, Pandit dan beberapa orang bilang bukan gitu ceritanya. Tapi saat itu semua orang yang ada di situ menampakkan bahwa pangeran keluar. Bayi itu keluar jalan ngomong ini, tapi kembali lagi ke kandungan, hanya penampakan. Tahu nggak namanya penampakan? Cuman bayangan aja terus hilang lagi gitu ya. Kalau setan kan kita juga sebutnya penampakan. Cuman bahasa ini saya pakai apa? Jadi pakai penampakan juga lah. Nggak ada kata-kata di Indonesia, kurang mau ngomong apa saya nggak bisa gitu ya. Nah, jadi penampakan baru lahir seperti biasa. Disangga sama dewa pakai jala juga jala emas. Pokoknya raja semua emas aja deh. Nah, dimandiin. Pulang kembali ke rumahnya, ke istana Raja Sudodana di kerajaan Kapilawas dulu itu ya. Itulah sampai pulang banyak peramal mengatakan bahwa ini akan jadi raja di raja, king of king. Atau ada peramal yang paling muda sekali, Kondanya. Kondanya itu mengatakan bahwa kelak pangeran akan menjadi Buddha. Nah, juga Pertapa Asita juga ngomong, Pertapa Asita melihat lalu tertawa, senang sekali, lalu nangis. Sang raja tanya, kenapa itu tertawa terus nangis? Saya tertawa karena di dunia ini lahir seorang sama Sang Buddha yang sangat sukar sekali didapat di alam semesta ini. Saya menangis pada waktu pangeran menjadi Buddha, saya sudah wafat. Nah kan kalau kita secara pelajaran agama Buddha, kalau orang mati, kalau ke alam surga kan masih bisa dengar, bisa melihat. Tapi Pertapa Asita ini terlahir di alam arupa. Arupa nggak punya badan, nggak punya mata, nggak punya kuping, nggak punya hidung, cuman batin doang gitu. Jadi yang diceramahkan nanti oleh Buddha itu dia nggak bakal ngerti, nggak pernah dengar, nggak pernah lihat, semua gitu. Dia cuma hidup di dalam batinnya sendiri. Namanya arupa jana di situ ya. Nah setelah diramal itu biasa deh, digedein seperti biasa. Ya,
banyak keanehan yang di situ. Misalnya pada waktu umur 6 tahun, 7 tahun, waktu ada perayaan itu, dayang-dayang yang ngurusin dia tuh saking pengen tahu, pergi ke tempat sono. Pangeran ditinggal sendirian. Nah, pada waktu udah selesai mereka balik lagi, lihat pangeran lagi duduk bersila menghadap ke timur. Di belakangnya ada pohon jambu, tapi bayangannya bukan begitu. Walaupun matahari ada di sini, tetap di bayangannya ada di sebelah mari. Ngerti nggak? Kalau kita kan di sini, sinar di sini kan bayangannya di sini. Nah ini sinar di sini, orang di sini bayangannya di sini. Jadi nggak berpindah. Itu hebatannya seorang bodhisattva itu. Begitulah dibesarkan. Nah raja bingung nih. Nanti kayak kita ngomong bahasa kita aja deh yang gampang didengarnya. Kalau nanti anak gua umur berapa dia jadi duda, gua nggak dengerus ini kerajaan nih gimana nih, bener nggak? Kan enak didengarnya pakai gua aja. Bahasa nggak usah terlalu dalam, yang penting ngerti kan? Bener nggak? Ya yang gampang anak-anak aja. Iya ya, gitu. Lu cari akal. Nah cari akalnya gimana? Waktu usia 16 tahun dinikahkan. Kalau udah nanti punya anak dia nggak pikiran lagi mau jadi Buddha kan. Nah, jadi terus meneruskan kerajaan Kapilawastu ini, nantikan Raja Suddhodana. Begitulah umur 16 tahun menikah. Pada waktu umur 29, jadi berapa tahun tuh? 16, jadi 13 tahun ya. 13 tahun ini, pada waktu mau masuk di tahun 13 ini, pangeran keluar sesuai dengan ramalan dari Pertapa Asita, bahwa pangeran kalau melihat 4 kejadian ini pasti jadi Buddha, dia akan meninggalkan kerajaan. Apa itu? Satu, adanya orang tua, orang sakit, orang mati, dan bertapa 100. Itu benar gitu. Jadi dalam cerita katanya yang jadi orang sakit, orang mati, itu orang tua, bertapa itu semua dewa yang menyaru katanya ya. Menyaru kayak gitu. Ngomong pakai bahasa kita aja, menyaru tahu dong. Iya. Nah, itu yang penting. Menyaru. Ya kan gitu ya. Nah pulang. Kan kurirnya namanya Canya, kudanya kuda Kantaka. Terus ada lagi tempat ini nih, tempat berangkas buat taruh perhiasan. Itu waktu lahir sama jamnya sama waktunya. Waktu Pangeran Siddhartha Gautama lahir juga istrinya ya saudara. Kuda Kantaka, Canya. Bukan Canya, karena ada cacinya Canya gitu ya. Lahir bareng. Nah setelah menjelang umur 29 itu, kerajaan itu udah ditutupin yang jelek-jeleknya. Orang yang jelek-jelek disuruh minggir, yang ngomong-ngomong suruh minggir. Kalau saya waktu itu juga udah disingkirin gitu. Dia tua, tahu gue, dia carinya yang muda-muda. Jadi di kerajaan itu lihatnya happy, semua seger bugar, bener nggak? Tapi begitulah. Ada aja timbul kejadian yang memang bisa terjadi. Pangeran mau keluar dari kerajaan, permisi sama raja. Terus ya izinkan lah semua, tapi keluar diprotek semua. Nggak boleh orang yang jelek-jelek ada tuh. Semua yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, yang muda-muda gitu. Tapi wah keluar orang tua, orang sakit, orang mati satu-satu, siapa hari satu gitu, sampai bertapa. Pas itu pulang, berenung. Waktu dia tanya kepada Pertapa, Canya kenapa orang itu bisa digotong-gotong ditiup? Itu orang sakit, orang tua. Kenapa tua? Ya kan proses, semua juga bisa tua. Saya bisa tua nggak? Bisa, waduh. Gitu kan kira-kira. Hari kedua ada orang sakit,
Apa itu Canya? Itu orang sakit, saya bisa sakit nggak? Bisa, waduh, tuh kan begitu juga. Terus orang mati, apa tuh Canya? Itu orang mati, pangeran. Apa tuh mati? Udah nggak bisa cari apa-apa lagi, nggak makan, nggak napas, nggak apa. Saya bisa gitu, nggak bisa dong katanya. Waduh, pulang. Akhirnya hari keempat itu ketemu pertapa. Pangeran tanya pertapa, kenapa kamu punya wajah cerah, tenang? Apa yang kamu cari dalam hidup ini? Saya mau cari obat supaya orang nggak bisa tua, nggak bisa sakit, nggak bisa mati. Oh, itu sama seperti saya. Canya pulang. Saya sudah melihat apa yang patut saya lihat. Pulanglah ke istana. Sampai istana, kebenaran istrinya baru melahirkan juga. Anaknya namanya siapa? Rahula. Rahula. Artinya apa? Belenggu. Iya, betul 100. Nah, itu jadi itu penyegaran aja ya. Supaya tahu. Waktu lihat, aduh, lihatnya karenanya saya bertekad udah mau pergi ke hutan aja, bertapa aja cari obat supaya orang nggak bisa tua, sakit, mati. Gimana ya? Kalau kita bahasa Tionghoa, sen itu lahir, lau itu tua, ping itu sakit, se itu mateo, terus ku itu derita. Jadi 4 kejadian lahir, tua, sakit, mati itu menderita. Nanti akan kita bahas. Nah, sudah gitu anaknya lahir, waduh, Rahula, belenggu. Memang kalau kita punya anak sebenarnya belenggu, tapi kepengen juga sih gimana? Jadi mau nggak mau, resikonya kan begitu, bener nggak? Jadi kita ngomong apa adanya, jangan macam-macam gitu mah, bener nggak? Gitu, wah belenggu. Terus aduh, udah dah ke kamarnya. Waktu kamarnya penari, penyanyi komplit di situ. Aduh, pangeran kecapean, istirahat, terus ketiduran. Waktu ketiduran yang nyanyi berhenti, yang menari berhenti, semua berhenti. Dia juga ketiduran lagi semua. Tengah malam pangeran bangun. Dia lihat tuh penari itu, nyanyinya, meletak gitu. Satu persatu dilihatin. Yang tidur itu ada yang ileran. Ada nggak yang tidurnya ileran? Iya, ini ceritanya begitu. Yang nggak percaya nanti kalau rame-rame kumpul, Ya satu-satu gitu ya Pak ya. Nah, lihatin satu-satu. Yang ileran. Aduh, biasanya nggak boleh pakai ini, tapi nggak pakai ini katanya langgar aturan MBI. Panas. Yang kali pakai kemeja aja. Iya dah, jangan ngomong-ngomong tapi. Nah, waktu itu pangeran lihat ada yang tidurnya giginya diadu, kratak krotok, krok. Kok lucu-lucu deh. Ada yang ngorok. Gimana ngorok tuh bunyinya tuh? Nah itu kayak si ibu itu bilang. Saya pernah di puncak tidur sama orang. Juga dia ngorok, tapi ngoroknya kayak besuit. Waduh, saya jadi lucu tuh, bener-bener. Gitu. Tapi pangeran lihat itu bukan lucu, enak tau nggak? Ini orang kok begini, tidurnya kerja-kerja, ini leran, besuit, begini, aduh berisik. Udah tekadnya kuat dah. Pas belum pergi, temuin anaknya, ditelus-telus ya namanya. Canya, si kurir itu, ayo kita pergi, bawa katakan, bawa pedang, bawa semua, bawa pergi jalan. Gua ada di istana, diam tuh. Kalau dia bilang sama istrinya, istri, saya mau pergi, yang nggak dikasih. Saya dapat izin, kasih, mana bisa jadi ngumpet-ngumpet. Kayak kita kan suka ngumpet-ngumpet tuh. Ya iyalah. Ngumpet-ngumpet gitu, begitu. Udah sampai sungai lompat, kudanya jago lompat.
bilang sama Canya, udah saya udah mau selesaikan di sini aja, potong rambutnya. Terus pedangnya dilempar. Waktu dilempar ke atas ada dewa yang ambil pedangnya, disimpan di satu cetia di alam dewa, di mana yang nanti kalau kita udah jadi dewa baru tahu di sana. Ya, kita sekarang nggak tahu nih. Itulah ceritanya. Jadi rambutnya semuanya suruh bawa pulang. Perhiasan yang dipakai semua dibawa pulang. Canya nggak mau, nggak bisa pangeran, harus ikut pulang. Enggak, udah nggak bisa. Si kuda juga gitu, nggak mau. Baru terus sudah pulang, saya mau cari obat ini. Baru kudanya mau pulang. Baru dia masuk ke dalam pertapaan. Dalam pertapaan ini secara singkat ketemu 5 orang bertapa. Aduh nggak lupa ya. Wafa Mahanama. Wafa Mahanama Badia Asai Kondana. Kondanya Asadi Mahanama. Badia. Ya betul. Jadi yang paling muda kondanya itu adalah yang meramalkan waktu pangeran lahir. Jadi kalau umur 29 bertapa, jadi kalau waktu ada pangeran umur itu berarti dia udah umur 29 seumur pangeran. Tapi waktu itu udah jadi bertapa, berarti kalau mau tambah 15 berarti umur berapa? 44. Nah, sekitar umur begitu yang muda. Jadi semuanya belajar yang macam-macam. Tapi pelajaran yang didapat dari 5 orang pertapa ini memuaskan. Nggak bisa tuh di dalam batin untuk menghentikan apa yang disebut perputaran karma itu nggak bisa diberhentiin, jangan terus gitu. Jadi akhirnya beliau pergilah, nggak ikut dia lagi karena di situ juga kan beliau menyiksa diri, kata makan, kata minum itu karena pangeran memang seorang bodhisattva kuat. Kalau saya 3 hari nggak makan nggak minum ya Mateo kali. Iya, memang ada yang kuat 3 hari 3 malam nggak makan nggak minum. Mungkin bisa kelengar tapi ya, semaku gitu. Nah, itu jalannya gitu. Akhirnya hampir mau pingsan begitu, coba-coba mandi di sungai, lalu masuk ke bawah pohon bodhi. Beneran di bawah pohon bodhi itu ada seorang panpoya, bila-bila ngomong gitu ya, membantu ya. Lihat ada orang duduk di situ, kabur pulang, bilang sama majikannya, ibu, tempat yang saya bersihin itu sekarang udah ada dewa yang duduk di situ. Masa ya? Buru-buru lah si cincinya itu masak apa aja yang dia waktu itu zaman di India nggak tahu sayurnya apa yang kita nggak tahu. Kalau kita di sini kan sayur lodeh, sayur asem, apa aja yang bisa kita bawa ke sono. Kasih makan. Nah pangeran makan seperti biasa, kenyang. Terus tanya kepada si ibu, kamu bawa makanan di sini maksudnya apa? Oh begini, dewa, saya ini tempoh hari pernah minta sesuatu di pohon ini, tujuan saya terkabul, jadi saya mau bayar kaul ya. Apa bayar kaul bukan? Iya. Taksye, kalau kita cuma bilang taksye ya, taksya kalau orang kayak bilang tuh bayar. Oh saya bukannya seorang dewa, saya pangeran lagi bertapa mau cari obat yang nggak bisa tua, nggak bisa sakit, nggak bisa mati. Oh gitu, ya nanti terusin aja perjalanannya. Langsung pangeran berdoa untuk si Uci itu tuh, si ibu itu, semoga bahagia, tercapai cita-citanya, apa semua yang baik-baik yang ngomong begitu udah bertapaan. Setelah bertapa itu pangeran bertekad untuk tidak bangun sebelum mencapai pencerahan. Terus sikap duduknya begini nih. Dalam sikap itu namanya sikapnya bumi separsa. Artinya bumi menjadi saksi bahwa walaupun darah saya kering, walaupun napas saya berhenti,
saya tidak akan bangun sebelum mencapai penerangan sempurna. Itu jalan. Itu di dalam perjalanan itu ada 6 tahun. Jadi waktu mulai bertapa umur 29, nah saat itu umur 35. Begitulah mencapai kebudaan di usia 35. Sampai di sini ngerti nggak nih ceritanya? Ngerti. Ngerti ya, jelas ya. Kalau nggak jelas tanya, terus itu soalnya kelupaan. Nah, dalam cerita ini setelah mencapai kebudaan banyaklah gangguan-gangguan semua. Ada yang ganggu-ganggu semua gitu. Jadi mengenai keroncong itu saya nggak ceritain lagi dah, nggak biasa deh itu ya. Nah, setelah mencapai Buddha, minggu pertama beliau menikmati masa nibbana itu. Nibbana ada 2. Sebenarnya nibbana 1, tapi kondisinya ada 2. Saupadisesa nibbana. Saupadisesa nibbana artinya mencapai nibbana tapi masih punya badan jasmani. Ya, mencapai nibbana itu Buddha. Kalau anupadisesa nibbana, nibbana yang dicapai nggak ada badan jasmani, jadi wafat. Itu yang disebut maha parinibbana, pakai maha. Kalau yang nibbana aja itu saupadisesa nibbana. Jelas nih, ini mesti jadi orang pintar nih. Jadi kalau saupadisesa nibbana yang masih mempunyai badan jasmani, anupadisesa nibbana, nibbana yang sudah tidak punya badan jasmani, ya gitu. Nah, jadi Sang Buddha itu masih ada saupadisesa nibbana nih, masih ada badan jasmani. Minggu kedua merasa terima kasih kepada pohon Bodhi yang telah mengayominya selama pertapaannya itu. Begitulah pada waktu Cici Sesecu di waktu 7 kali 49 hari, di hari ke-50-nya beliau meninggalkan tempat berjalan. Tapi waktu itu berpikir, aduh susah amat nih Dharma, di dalam sekali, nah semua orang bisa, rasanya enggan. Turun Brahma dari alam Brahma itu disebut Brahma apa? Sahampati. Brahma Sahampati. Turun. Ada lalu membacakan sajak permintaan Aradhana Dhamma Desana. Apa coba? Aradhana Dhamma Desana. Ya. Brahma Caloka. Pati Sahampati, ya betul gitu. Nah setelah itu baru Sang Buddha mau mengajarkan, karena artinya kepada kata-kata ajarkanlah Dharma ini kepada mereka yang mempunyai sedikit debu di matanya. Waktu zaman itu yang disebut sedikit debu di matanya cuma ngomong 1 kali 2 kali mencapai arahat. Kita di sini juga disebut yang mempunyai sedikit debu di matanya, tapi 1000 kali juga nggak ngerti-ngerti juga, nggak jadi-jadi juga. Sama aja kayak begini lagi. Tempoh hari kan 1 tahun 360 hari, lalu 3 tahun kan 1000 hari. Kita ambilnya 3000, 3 tahun yang lalu begini-begini juga, benar nggak? Tapi bukan berarti kita nggak bisa. Memang proses itu panjang dan susah. Sang Buddha aja menjadi Buddha itu melalui proses 4 asangkya kalpa. Itu yang nggak bisa dibilangin berapa lamanya. Dan 100 kalpa lagi. Duh, lamanya bukan main. Nah, oleh karena itu dicungkok, karena Dharma itu susah sekali didapat oleh Sang Buddha, maka Tong Samcong itu mau dapetin Dharma dari Cungkok jalan kaki ke India berapa lama, berapa susah. Belum gangguan-gangguannya semua ada, jagal, rampok, apa semua diliwatin semua. Itu banyak. Kalau sekarang kan kita gampang. Pak, ada tiap hari Minggu ada. Kalau mau buka WA, buka YouTube juga ada. Mau cari apa di situ tinggal ada. Tapi nggak dibuka-buka, nggak dipelajarin, nggak dipraktekin, dibuat hari aja begitu. Nah itu salah kita. Yang lain susah-susah nyari dipraktekin, kita yang gampang-gampang nggak dipraktekin. Oleh karena itu
mulai hari ini setelah mengetahui dharma itu didapat itu tidak gampang, kita lahir lagi juga belum tentu dapat. Kalau dapatnya kita akhirnya jadi cangcoreng bagaimana, buka bukunya gimana, buka HP-nya bagaimana, boro-boro buka YouTube. Begini HP-nya aja beratan HP dari cangcoreng, nggak bisa. Kita juga nggak jadi apa kita nggak tahu. Maka di dalam hari ini, di dalam asada ini bertekad semoga di kelahiran akan datang saya terlahir di keluarga beragama Buddha. Tapi kalau Anda beraditana begini, terlahir di keluarga yang beragama Buddha, kalau jadi anjing yang beragama Buddha gimana? Jadi kalau mau beraditana, ngomongnya yang lengkap. Semoga saya terlahir di keluarga umat Buddha, menjadi laki-laki atau menjadi perempuan atau menjadi anak atau menjadi cucunya gitu. Jangan bilang semoga saya terlahir di keluarga umat Buddha. Kalau jadi kucing yang punya piara sampai yang agama Buddha, kan rugi sendiri kita. Jadi tekadnya yang benar. Ya, jadi masing-masing Anda mempunyai kecerdasan sendiri dan aditana sendiri, itu orang lain nggak bisa maksakan. Karena itu merupakan panya ini nggak bisa diojok-ojok, nggak bisa dari orang, mesti timbul dari diri sendiri. Nah, kita teruskan ceritanya. Setelah menjadi Buddha, lalu cari lagi, ketemu yang dulu bertapa, tapi dewa bilang udah meninggal dunia. Tengah jalan ketemu dua orang, namanya Tapusa dan Balika. Tapusa Balika ketemu, lihatnya keren amat ya. Waduh, cepat semuanya, kelihatan lain ini. Pengen berkenalan lalu berburu. Begitu aja. Jadi waktu si kesana di sini. Jadi nggak sampai dapetin dharma abjad, cuma mengaku itu sebagai orang hebat. Sang Buddha menjalankan sampai di Taman Rusa Isipadana, ketemu 5 orang bertapa. 5 orang bertapa itu tadinya udah ngejek, dulu suruh puasa aja nggak bisa, apa dimakan cuma dimakan, udah deh jangan deh. Tapi makin deket auranya, karismanya, energinya memaksa 5 orang bertapa itu nunduk. Akhirnya yang satu ambilin air, cuciin kakinya, yang satu ambil bawaannya, semua, yang satu bersihin tempat duduknya, gitu. Jadi kita juga sebenarnya kalau mau pakai cara gini, bikin karisma kita tinggi, nanti orang bertapa kita nggak berani kurang ajar, gitu, ya. Setelah itu, nah inilah Sang Buddha mengajarkan yang disebut saat itu Dhamma Cakkappawatana Sutta. Roda, cakra itu cakra, roda. Dhamma itu ajaran. Jadi roda dharma diputar. Nah, saat diputar roda dharma, tidak ada satu makhluk pun yang bisa menghentikan roda ini, kecuali alam. Memang karena Sang Buddha meramalkan nanti dharma hilang juga, tapi lama. Gimana? Dulu kan udah ada 2500 tahun Buddha Jayanti, itu dikatakan sebagai penentuan agama Buddha akan berlangsung atau akan sirna, tapi nyatanya berlangsung. Jadi ramalan itu bertambah lagi karena banyak orang yang percaya dharma. Yang dari Cungku aja coba Tong Samcong itu pergi ke India ngambil dharma itu, ya. Nah, waktu ini yang paling penting, ini yang disebut asada. Jadi pembabaran dharma di bulan Al-Saha yang disebut Dhamma. Waktu itu bulan Asada. Begini coba kita hitung. Waktu pangeran hamil bulan Al-Saha selama 10 bulan. 10 bulan Waisak di situ lahir, terus 2 bulan kemudian itu juga Asada juga. Jadi ini kan 12 tahun. Benar nggak? Jadi 12 tapi jumlahnya kan banyak. Umurnya berapa tuh dari lahir sampai umur 20 sampai mencapai
Kalau penerangan semua umur 35, berarti 35 siklus. Ya, benar nggak? 35 tahun. Nah, ajaran ini yang penting. Ini berat, tapi karena ini merupakan asada, mau tidak mau harus saya terangkan. Sebisa saya terangkan dan sebisa Anda mengerti. Ya, kalau nggak mengerti, tanya. Ya, jadi di dalam ajaran itu diajarkan 4 kesunyataan mulia. 4 kesunyataan mulia. Yang pertama adalah kebenaran mutlak tentang adanya duka. Itu jangankan kita, para biku kalau saya lihat di WA itu mengatakan, saya nggak sebut bantainya, lahir, tua, sakit, mati bukan duka. Itu bertentangan dengan agama Buddha. Itu nggak boleh ngomong gitu. Kenapa? Kalau lahir, tua, sakit, mati bukan duka, kenapa Sang Buddha mengajarkan kita supaya tidak lahir? Kalau memang happy ya udah, lu ngapain Sang Buddha ngajarin kita? Happy aja kita di sini. Justru dia tahu bahwa kita lahir, tua, sakit, mati itu duka. Bagaimana dukanya? Coba kita lihat ya. Kita sekarang jalan-jalan ya ke mall nih. Capek kan? Kalau capek mau duduk kan? Kalau ada bangku yang berebutan. Laki bini juga berebutan. Mau duduk kan? Anak kan mau cucu lah tuh, anak-anak udah yang duduk gitu kan gitu. Nah, jadi jalan itu duka, capek. Duka nggak? Capek kan duka. Lalu duduk duka nggak? Coba duduk, entah kakinya tuker-tuker nih. Iya. Surga datang. Nggak enak. Kalau di rumah nonton televisi, kalau nggak malu-malu, di bangku ganjel tuh kaki di situ kan. Kaki ini ada masalah, nggak enak. Bener. Tapi nggak punya kaki lebih nggak enak lagi. Iya, bener. Itulah duka. Lalu bilang ngelonjor coba ngelonjor. Ngelonjornya jangan sembarangan, tapi pakai perhatian. Bener nggak duka? Tidur. Dia lanjangnya panas nih, mau ke kiri, mau ke kanan. Pegel nih, mau ke kiri, ke kanan. Iya kan? Guling sini, guling sono. Ada bantal, pegang bantal, pelukan bantal. Ya, putar sini, putar sono gitu. Itu. Jadi dari jalan, berdiri juga, duduk, tidur, nggak ada yang enak. Itu sebenarnya duka. Tapi kok kita bisa hidup sampai sekarang? Karena ada kebodohan kita yang tidak tahu bahwa pemikiran kita menjelang tidur itulah yang menyeret kita terlahir lagi. Apa yang menyebabkan terlahir? Karena waktu diranjang apa yang kita kerjain? Ngelamun. Wah, begini. Lamunnya enak, dia senyum-senyum. Bener, timbul pengen lagi, tanha, keinginan rendah. Kalau lamunnya yang nggak enak, marah, timbul dosa. Gitu. Satu lagi menghayal, wah saya belum punya bini nih, mau punya bini, saya juga belum punya laki nih, mau punya laki lagi. Belum punya suami, belum punya istri, mau kawin. Dipikir enak kali kawin. Terus ngelamun nih, kalau nanti saya dapat hotel saya mau beli ini nih. Jadi ngelamun kecapean dia tidur. Ya, mengkhayal juga kecapean dia tidur. Satu lagi berpikir. Yang namanya berpikir adalah menghubung-hubungkan pengetahuan kita untuk menyelesaikan persoalan.
itu berpikir, oh iya saya punya utang, gimana bayarnya ya? Nggak duit, udah pokoknya tutup lubang gali lubang, pinjam sini bayar sini, pinjam sini bayar sini, asal nggak diomelin, namanya utang nggak bayar katanya. Nah yang penting dibayar. Terus kecapean juga tidur. Nah ini tugas kita, kalau lagi tidur jangan ngelamun, jangan menghayal, jangan berpikir. Tidur, duduk, tidur maksud ini celentang ya, bukan duduk. Tidur, lalu rasakan apa yang nggak enak. Panas, sebut panas, 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 panas. Nanti pikiran kembali. Waktu kembali dalam keadaan tidur, pegang di perut. Perut kan kalau napas perutnya naik. Nanti jangan percaya dulu di rumah pegang perut, bener nggak? Ya. Nah, waktu keluar napas ya turun, pegang aja. Waktu naik ngomong naik, turun, naik. Tapi jangan depan suami. Itu nggak sabaran amat sih, naik turun gitu. Ya, jadi kita jangan dekat suami, dia nanti pikirannya ngaco-ngaco. Ngapain kita tidur naik. Nanti pada waktu ini pikiran naik turun, kita udah catat semua. Kita melihat tidak ada yang kekal. Ini Anda mesti tahu, ini semua tidak kekal. Kamu nggak bisa buktikan kalau nggak bisa masuk ke dalam meditasi. Oh iya, perut saya kembung, kok nggak bisa kembung terus ya? Kenapa mesti turun lagi? Tidak kekal. Itu catat, itu sebagai hal yang tidak kekal. Naik, turun. Ada yang ambil di napas masuk, napas keluar. Juga nggak ada yang kekal. Terus kalau ngalamin rasanya pegel, diemin, belajar. Nanti kita mati akan ngalamin itu. Kita udah nggak punya tenaga. Waktu mau mati itu, dia aduh begitu aja tuh pegel, aduh marah-marah tuh, marah-marah pegel, dosa cita keluar, masuk neraka. Itu catat sendiri tuh. Nah kalau kita merasa pegel, kita ngomong pegel. Nanti kalau kesadaran kita kuat mengalahkan keadaan sakit pegel itu, nah pada waktu pegelnya hilang, kembali lagi perut napas atau napas, salah satu boleh Anda pilih sendiri mana yang lebih cocok. Begitu. Nanti timbul lagi yang nggak enak, marah ketemu temen yang bikin kita marah itu. Sadarin marah 4-5 kali, sadar, balik lagi ke nafas. Terus mati, ya udah matinya tenang. Desanggu pasamo suko. Itu kan anicca wata sangkara pada wayada mino upadipaninu jadi desanggu pasamo suko. Padangnya secara tenang itulah suko, bahagia, suka itu. Jadi mesti tahu. Jadi hari ini di Asada ini ajarin supaya kita bisa hidup bahagia. Jadi itu tentang duka. Jadi hidup ini adalah duka. Ya kan tadi udah cerita dari jalan, capek, tidur semua duka. Itu catat duka. Nah waktu duka kita lihat nanti semua tidak kekal, semua tidak memuaskan, ya, dan semua tidak bisa dipegang. Kita bisa punya apa, nggak punya apa-apa. Lahir orang lain yang mandiin, ya kan? Kita cari duit juga orang yang kasih kita duit, bukan kita yang cetak duit. Jual bakmi nih, si mana si bawah? Nggak ada. Duitnya orang yang kasih, dia bikin bakmi, gitu kan? Terus yang lain semua, kita orang lain yang kasih duit, bukan kita. Kita yang bikin kita pintar siapa? Bukan kita sekolah. Benar nggak? Semuanya nggak ada yang dari kita. Yang punya dari kita sendiri, ya kita yang merasa kita memiliki itu. Padahal tidak, nanti mati juga ditinggalin semua. Nggak ada yang kita simpan. Yang ada adalah hasil perbuatan kita. Kita berbuat baik, yang kita dapat kebaikan. Kita berbuat jahat, itu kejahatan yang kita bawa. Nah, kalau sampai begitu, berarti
kita sudah mengetahui tentang duka. Setelah duka ini masuk. Duka ini ada sebabnya. Sebab membuat orang hidup terus nggak ada berhentinya itu adalah keinginan. Bapak Ibu harus wipasana. Coba wipasana 2 minggu 14 hari, jam 4 pagi bangun, langsung meditasi, duduk, jalan, kira-kira jam 6:30-7 makan pagi. Setelah makan pagi selesai, setengah 8 meditasi, jalan atau duduk terus sampai jam 11. Jam 11 makan, jam 12 selesai. Yang mau mandi, yang mau cuci pakaian, yang mau apa, terserah. Selesai jam 1 meditasi lagi, terus nggak makan lagi sampai pagi. Tengah malam jam 10 perut keroncong-keroncong, nggak ada yang mau tahu. Jadi bilang Bante perutnya kenapa, ditahan aja sampai besok gitu. Nah, kasih makan sampai malam jam 10 baru boleh tidur. Jadi 11, 12, 1, 2, 3, 4 cuma tidur 6 jam. Itu juga kalau bisa tidur. Kalau nggak bisa tidur kesisaan cuma 2 jam, 4 jam. Belajar. Nanti pada waktu kita perut kosong itu kesadaran tinggi. Ini ya Ibu Bapak. Ini badan jasmani, ini pikiran, batin. Kalau badan jasmani dikasih enak-enak, makan somai, makan pizza, ya, makan hamcoy, makan apa aja yang enak. Ini kesadaran turun, badan naik. Ini lemah sekali kesadaran kita. Makanya di dalam Antasila itu makan sedikit supaya ini kesadaran tinggi. Makanya kalau mau punya ilmu, mau melet orang, mau santet orang, mesti puasa. Waktu puasa itu badan jasmani turun, kesadaran tinggi. Pada waktu kesadaran tinggi, nanti jangan dicontoh ya. Waktu kesadaran kita tinggi, kita lihat tuh si Amoy, waduh Amoy, umuin gue lu, dia ingat sama kita, besok nyariin, kok mau kemana ajak saya dong, tuh kan jadinya gitu, pelet namanya itu kekuatan pikiran. Tapi jangan dicontoh, nanti kalau kamu begini saya, dari mana lu ilmunya? Romo katanya, waduh saya yang kena dosanya, jangan, saya cuma cerita. Tapi kan nggak segampang gitu, ada mantranya, ada ajiannya, ada apanya lagi, amalannya ya. Kalau di Thailand bilang ada katanya, kata itu ada ucapannya gitu. Nah, makanya kita makan jangan terlalu banyak, apalagi seumur-umur begini nih ya, di atas gocap semua nih, di atas ya, manula ini ya. Jadi jangan makan banyak-banyak. Jadi kalau kita berobat kepada Surya itu dibilang Chiksen Pau, artinya cuma boleh makan 70% kenyang, 30%